Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this academic writing, I would like to share you about structure of an essay. Let's discuss about the learning goals. Number 1, the definition of essay. Number 2, what is thesis statement. Number 3, how to write a thesis statement. So those are the goals that we will learn in this session. What is an essay? An essay is a group of paragraphs written about a single topic and a central main idea. Jadi teman-teman, yang disebut dengan essay itu merupakan kelompok paragraf. Jadi untuk menulis satu essay, teman-teman harus menyiapkan paragraf per paragraf yang biasanya merupakan satu runtunan topik. Jadi kalau topiknya tentang animal tales misalnya, berarti paragraf per paragraf itu harus berisi tentang animal tales gitu ya. So it must have at least 3 paragraphs. Jadi biasanya diminta minimal menulis 3 paragraf untuk sebuah essay. But 5 paragraph essay is common length for academic writing. Tapi sayangnya untuk menulis academic writing biasanya diminta 5 paragraf untuk menulis essay-nya. So, what is structure of paragraph? Teman-teman sebelumnya sudah belajar tentang apa saja sih yang harus ditulis dalam sebuah paragraf. Nah, sekarang paragraf-paragraf itu akan didesain menjadi satu tulisan atau disebut dengan essay. Apa saja sih struktur essay itu? Nah, struktur essay di sini terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama, the introduction. Ini the introduction. Ini merupakan paragraf gitu ya, paragraf introductory paragraph. Ini merupakan paragraf pembuka. Apa isinya? This is the first paragraph on an essay. It explains the topic with general idea. It also has a thesis statement. This is a sentence that gives the main idea. It usually comes at or near the end of the paragraph. Jadi, dalam introductory paragraph ini biasanya itu berisi tentang ide-ide umum yang akan menjadi pembuka untukmu untuk mengembangkan menjadi ide-ide supporting dalam main body nanti atau paragraf setelahnya. Nah, di dalam introductory paragraph biasanya akan memuat yang disebut dengan thesis statement. Nah, biasanya thesis statement ini akan hadir atau ada menjadi sebuah ending dalam sebuah paragraf. Nah, apa itu thesis statement nanti akan kita bahas. Nah, unsur berikutnya dari essay itu adalah main body. Ini adalah main body atau paragraf setelah introductory paragraph, atau bisa kita katakan paragraf kedua. These are the paragraph that explain, support the thesis statement and come between the introduction and the conclusion. There must be 1 or more paragraph in the body of the essay. Jadi teman-teman, ini merupakan main body atau tubuh essay yang merupakan suatu paragraf. Nah, ini yang disebut kalau tadi itu untuk common essay, untuk essay yang biasa itu hanya terdiri dari 3 paragraf saja. Tetapi untuk academic writing biasanya ada 1 paragraf, lalu ditambahkan lagi 2 paragraf dari main body, dan terakhir adalah conclusion. Jadi semuanya berjumlah 5. Nah, apa saja yang ada di dalam main paragraph? Yang ada di dalam main paragraph itu merupakan penjelasan atau supporting idea dari thesis statement. Kalau teman-teman ingat tadi, kalau di introduction itu ada thesis statement yang mengakhiri akhir paragraf. Nah, thesis statement itu bisa digunakan menjadi ide untuk dilanjutkan dalam main body. Dalam main body ini akan berisi tentang penjelasan secara detail apa yang ide yang ada di dalam thesis statement tadi. So, the conclusion. Berikutnya adalah paragraf konklusi atau penutup. This is the last paragraph on an essay. It summarizes or restates the thesis and the supporting ideas of the essay. Jadi, tugasnya conclusion itu merupakan suatu intisari atau restatement
tentang sesuatu hal atau ide yang penting yang sudah diungkapkan dalam thesis statement yang ada dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, sekarang waktunya untuk memahami what is thesis statement. Thesis statement is the sentence that tells the main idea of the whole essay. Jadi yang disebut dengan thesis statement itu merupakan suatu kalimat. Jadi thesis statement itu hanya terdiri dari kalimat yang biasanya mengungkapkan ide pokok dari seluruh paragraf yang ada di dalam essay. Jadi dia semacam mengikat atau menyampaikan suatu ide pokok pikiran dari satu paragraf karena dia terletak di akhir paragraf atau the last sentence in the paragraph. It can be compared to the topic sentence which give the main idea of the paragraph. Ini harus dibedakan ya dari topic sentence karena topic sentence biasanya berada di awal paragraph. Tapi kalau thesis statement berada di the end of the introductory paragraph. Biasanya berada di akhir suatu paragraph dan biasanya itu di dalam introductory paragraph atau paragraf pembuka dari suatu essay. Example of thesis statement. So this is the example of the thesis statement in one paragraph. Before I traveled to the UK last year, I thought that British food was just fish and chips, roast, blah blah blah. These food are popular in Britain, but during my travel, I discovered blah blah blah. And then the next sentence, people from over the world have made their home in Britain, blah blah blah. And then even in a small town, you can find Chinese, Italian, Indian restaurant among others. And then the last paragraph is the UK can be divided into different regions that each has its own characteristic food influenced by the culture of the people who live there. Jadi ini adalah paragrafnya. Lalu kita diminta untuk menentukan mana sih thesis statementnya. Perhatikan ya teman-teman, thesis statement itu merupakan kalimat yang ada di akhir paragraf ini. Ini ya, the UK can be divided into different region that each has its own characteristic, food influenced by culture of the people who live there. Ini merupakan akhir paragraf, kalimat di akhir paragraf dari paragraf ini. Topiknya apa sih? British food. Nah, mereka bicara tentang British food. Ini merupakan topic sentence. Topic sentence itu biasanya ada di awal paragraf. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau topic sentence biasanya memuat informasi yang sangat umum, tetapi untuk thesis statement biasanya sudah sangat detail. So, main idea untuk ide pokok yang ada di sini adalah each region has own characteristic influenced by the culture of the people who live there. Nah, jadi main idenya itu merupakan ini nih teman-teman, each region has its own characteristic food influenced by the culture. Jadi bisa dikatakan kalau thesis statement itu merupakan penggabungan dari topic idea atau topic sentence yang ada di awal paragraf dengan main idea yang ada di tengah-tengah ini. Nah, itu digabungkan menjadi thesis statement. Writing a strong thesis statement. Jadi, bagaimana sih menulis thesis statement yang memiliki pengaruh yang cukup kuat? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama, thesis statement give an author opinion or state an important idea about the topic. Jadi bisa jadi thesis statement itu merupakan opini dari penulis. Ini ya, opini dari penulis yang tugasnya adalah menyatakan suatu ide yang penting tentang topik yang sudah dibahas. Oke, di sini ada contohnya, silahkan dipelajari. Nah, untuk yang kedua, a thesis statement should not be sentence that only gives a fact about the topic. Nah, di sini dijelaskan bahwa thesis statement bukan hanya sekedar suatu fakta yang ada di dalam topik. Seperti yang dijelaskan tadi, thesis statement merupakan penggabungan dari topic sentence dengan main idea yang ada di dalam paragraf. Contoh di sini, in the northern hemisphere, the summer months are warmer
than the winter months. This is not the strong thesis statement. It can be discussed or argued about. Jadi ini masih bisa diberikan opinion sebenarnya ya, karena ini merupakan fakta yang ada dalam topik. Tapi ini harus masih digali lagi informasinya sehingga layak untuk menjadi thesis statement. Next, a thesis statement should not state two sides of an argument equally. Jadi perhatikan teman-teman, there are advantages and disadvantages to using nuclear power. This could be a topic sentence, but it is not the thesis statement. Kalimat tadi bukanlah thesis statement, tapi hanya topic sentence. Nah, harusnya untuk menjadi sebuah thesis statement akan berubah menjadi although there are some advantages, using nuclear power has many disadvantages and should not be part of our country's energy plan. Jadi, untuk membuat thesis statement, Anda perhatikan di sini memang ada topic sentence yang terkait, tetapi dimasukkan argumen dari penulisnya. This is strong thesis statement. It clearly gives the writer opinion about nuclear power. Jadi gitu ya. Okay, next, writing thesis statement. Coba diperhatikan how to connect the thesis statement and the essay. Jadi memang harus ada konektivitas atau hubungan antara thesis statement dengan essay. This paragraph in the main body of an essay should always explain the thesis statement. In addition, each paragraph in the main body should discuss one part of the thesis. Look at the following thesis statement. The topic can be discussed or underlined. Jadi teman-teman di sini ada beberapa frase atau beberapa kalimat tanya yang di-underline. What are we selling? Who are we selling it to? How can we make people want to buy? Ini merupakan hal-hal penting atau ide-ide penting yang ada di dalam suatu paragraf. Possible topic statement for each paragraph in the main body. Semuanya ini merupakan bagian dari main body, topic sentence, dan juga main body yang ada dalam paragraf. Tapi ide-ide ini bukanlah suatu thesis statement. Kenapa? Karena ide-ide ini masih membutuhkan opinion dari writernya untuk menjadi suatu thesis statement. How to develop a thesis statement? One way to develop a thesis statement for an essay is to write opinions you have about the topic. Misalnya di sini, I think that, and complete the sentence with your opinion. Jadi cukup bisa dipahami ya teman-teman, kalau thesis statement biasanya memuat tentang the writer's opinion. Di sini contohnya adalah topiknya diet or food. Okay. Nah, a vegetarian diet is one of the best way to live a healthy life. Lalu berikutnya, government should restrict the use of chemicals in agriculture and food production. After you have written several opinion states, choose the one that would make the best thesis. Remember to decide if the sentence gives a clear opinion, state a fact, or present two sides with clear argument. Jadi, vegetarian dan government ini merupakan suatu topik. Ini bisa dipilih mana yang akan menjadi topic statement. Apa yang akan menjadi thesis statement. Jadi kamu cukup menambahkan I think that a vegetarian diet is one of the best way to live a healthy life for today's people who very busy in their daily life and have very stressful condition in their works, for example. Okay, thank you so much for your watching and accessing this video. Thank you and have a great study. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.